Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Malikul Haqqul Mubin Walakal hamdu mulkus samawati wal ard Walakal hamdu nurus samawati wal ard Antal haqqa wa antal haqq Wa liqa'uka haqqa qawluka haqq Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah kama fasal tattaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakuna lahu al-mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yuktasab min al-mal ila akhir ayat. Sadaqallahu alazim.
Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ditakdirkan Allah untuk datang di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai komitmen perjanjian kita ketika lahir. Kita tidak lahir kecuali untuk mengabdi kepadanya. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, Nabi rahmatullah lil alamin. Semua keteladanan ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pedagang yang jujur, yang tidak pernah berbohong sekalipun dalam hidupnya. Mari kita berenung berapa kali kita berbohong di dalam hidup. Beliau adalah kepala rumah tangga yang tidak pernah ribut antara suami dan istri dan anak. Mari kita berenung berapa kali kita ribut di dalam rumah tangga. Beliau adalah tokoh politik mengorbankan harta dan nyawa demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berenung, jangan sampai kita menjual agama untuk mencari kursi. Inilah pengkhianat berikut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan coba membuka surah Al-Baqarah ayat 246. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min bani Musa idh qalu linabiyyin lahu asrana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaytum in kutiba alaikum al-qitalu alla tuqatilu. Dalam suatu peristiwa pasca Nabi Musa, situasi yang sangat kurang menguntungkan, kurang bagus, pelacuran di mana-mana, korupsi di mana-mana, persinahan di mana-mana, sogok menyogok di mana-mana, nilai-nilai kebenaran, penindasan di mana-mana, kezaliman di mana-mana. Maka datanglah sekelompok Bani Israel menghadap kepada Nabi setelah Musa, dan dia membawa kepada Nabi tersebut, doakanlah agar Allah menurunkan pemimpin di antara kami, wahai Nabi. Zaman dahulu ada Nabi bukan Rasul, tapi ada juga Nabi dan Rasul. Nabi ini khusus spesialis untuk berdoa. Nah, saat itu Nabi tersebut mencurigai atau mengkhawatirkan tentang orang yang datang ini. Qala asaytum in kutiba alaikum al-qitalu alla tuqatilu. Kalau kira-kira dosa yang diterima oleh Allah dan Allah menurunkan pemimpin, apakah kau akan berjuang untuk menegakkan kebenaran? Maka serta menjawab, kami akan berjuang. Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa ghanamina. Kami telah terusir di kampung kami. Kami sudah sulit untuk mendapatkan keadilan. Maka waktu itu doa Nabi ini diterima di sisi Allah, yaitu tahu. Maka apa yang terjadi? Ya, falamma kutiba alaikum al-qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu aliyyun bizalimin. Setelah pemimpin Allah turunkan Talut, maka sebagian yang menunggu tadi banyak tidak komitmen di dalam kehidupan, di dalam perjanjian tersebut. Dua umat. Wa qala an-nabiyyu inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika. Pada waktu itu maka Talut telah ditunjuk sebagai pemimpin di zaman itu. Talut adalah masyarakat biasa, tapi di dalam urusan amal ma'ruf mengumumkan barisan terdepan. Ini juga satu sejarah bahwa tidak selamanya juga keturunan-keturunan Nabi menjadi nabi, menjadi pemimpin. Bisa di Ismail, Ishaq, Yakub, keturunan Ibrahim. Tapi Talut adalah masyarakat umum yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu, karena yang ditunjuk adalah Talut, yang datang meminta pemimpin itu mungkin menunggu golongan yang ditunjuk. Maka dia mengatakan, qalu anna yakuna lahul mulku alaina. Wahai Nabi, kalau sosok Talut yang ditunjuk dari pemimpin, kami lebih berhak, kami lebih pintar dari mereka. Ini juga penyakit yang meminta pemimpin yang hanya menunggu dari golongannya, tapi kalau bukan golongannya dia tidak tertarik. Bahkan dia mengatakan, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yuktasab min al-mal. Apalagi Talut
juga satu gambaran dalam surah Al-Baqarah nomor 7. Kalau suka mengkaitkan kepemimpinan dengan uang, maka mereka itu tidak lebih pengikut Yahudi laknatullah. Nanti kriteria hati pemimpin punya uang. Padahal yang dibangun oleh para nabi yang layak menjadi pemimpin adalah yang mempunyai akhlak yang termulia, karena dia bisa menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Pada saat itu, qala inna Allah tabaraka wa ta'ala wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ketika Talut ditunjuk menjadi pemimpin, seketika itu diberikanlah ilmu kepada Talut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada fisik. Ini juga menandakan kalau Allah memberikan amanah kepada hambanya, tiba-tiba diturunkan pula kepintaran pada saat itu, karena dia akan diberikan suatu tanggung jawab. Nah, ini satu gambaran dalam hadis. Jangan memilih pemimpin yang terlalu mau dan tidak mau, apalagi yang ambisi, karena Allah akan mencabut yang punya ketentuan manakala dia ambisi. Tapi kalau itu merupakan aklamasi dan memang layak, maka Allah akan memberikan kekuatan. Selanjutnya, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatikum tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, 17.000 pengikut Bani Israel bertanya, apa kemampuannya Talut bisa memimpin? Apa kebenarannya? Kenapa Allah memimpin dia? Pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan dia. Tabutu bihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka Musa wa alu Harun tahmiluhu malaika. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Maka Allah memperlihatkan kekuasaannya, mengangkat Talut dan meletakkan di atas kepala Talut mansila kenabian, mansila daripada Nabi Harun, mansila daripada Nabi Musa. Maka 17.000 pada waktu itu tunduk kepada Talut karena melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada Talut. Ini juga satu gambaran kepemimpinan itu sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Kita berapa triliun harus habis untuk mencari calon presiden, berapa biaya yang harus keluar untuk mencari calon gubernur, dan seterusnya. Kasihan orang yang punya moral, tidak bisa apa-apa, karena sistem yang dibangun adalah sistem melalui adalah kapitalisme. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran. Kalau masyarakat Islam 80% pada memahami Quran, maka tidak perlu mengeluarkan biaya dalam menangkap pemimpin. Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, teladan bagi kita. Ali bin Abi Thalib tidak mengeluarkan dana menjadi khalifah, tapi nanti mengeluarkan dana ketika membangun peradaban untuk generasi yang akan datang. Itulah sistem yang Al-Baqarah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bahwa masalah itu tidak dulu di bawah Allah wa taala pemilihan. Apakah Talut terkira setelah diangkat pemimpin? Tidak. Dia hanya hati-hati dan dia berwasiat kepada pengikutnya, wahai pengikutku, dia sampaikan bahwa hati-hati. Qala inna Allah mubtaliikum minha wa man shariba minhu falaysa minni. Hati-hati, jangan kau minum berlebih-lebihan, tapi manakala betul-betul terdesak, minumlah dengan secukup. Ini juga kriteria. Kalau kita minum terlalu kuat banyak, biasanya tidak kuat jalan. Ini juga gambaran dalam tafsir bahwa orang yang tercinta dunia, yang banyak melakukan keburukan, maka pasti hidayah sudah tidak berpihak kepadanya. Itulah gambaran Talut dalam 17.000. Beda kita baru diangkat jadi pejabat, luar biasa syukuran, padahal kerjanya cuma lobby, kerjanya cuma sombong, tidak mempunyai rasa malu menjadi pemimpin, padahal banyak yang layak sebenarnya. Inilah keadaan sekarang yang terjadi. Mudah-mudahan dengan dalil intervensi kita, insya Allah kemuliaan itu ada dari tangan Allah dan diberikan hak kepada orang yang berhak. Tidak ada satu gambaran bahwa satpam itu lebih buruk daripada direktur, ya, pegawai biasa lebih buruk daripada pimpinan, daripada kepala dinas dan seterusnya. Yang membedakan adalah bahwa ketakwaan. Begitu banyak pemerintahan ketika asal melangkahkan kakinya ke rumah Allah, ke musola, ke masjid, begitu banyak pejabat tertinggi luar biasa waktu duhur dan asar hampir akhir waktu sholat, bahkan sholat di kamarnya. Saya kira bukan itu gambar. Mari mudah-mudahan dengan ayat ini, kalau ini dimuliakan oleh Allah, maka ketika komando asal, maka segeralah menuju sana. Insya Allah
si jari ke depan, seluruh masyarakat ke depan akan keberkahan akan turun. Karena barang siapa yang sholat tepat waktu dan di rumah Allah, maka bukan lagi dirinya membimbing dirinya, tapi Allah sudah terlibat membimbing. Pada waktu itu, maka berjalanlah pikiran-pikiran pasukan-pasukan daripada tadi. Mungkin dia berpikir, ini dalam posisi duluan. Falamma ja'a alladziina aamanu qalu la ta'khudhu al-yawma biyaduka wa junudin. Dalam pikirannya, kita akan lagi haus. Akhirnya banyak melakukan keburukan. Akhirnya banyak melakukan pelanggaran. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, 17.000 tinggal 303 yang tinggal yang tidak melakukan pelanggaran. Begitu juga perjalanan hidup. Kalau ingin dekat kepada Allah, kalau ingin mendapatkan hidayah, kalau ingin maju dalam posisi tunduk kepada Allah, jangan coba-coba melakukan keburukan. Suka korupsi, sombong, menyogok, tanda tangan wafat dan seterusnya, melakukan lobby-lobby yang buruk, ya, berzina, berselingkuh dan seterusnya. Tinggalkan itu, ya, menonton di porno dan seterusnya harus ditinggalkan. Manakala kita melakukan keburukan, maka Allah akan mencabut daripada nikmat dan hidayah yang Allah berikan. Ketika dicabut, apa kata yang dicabut? Maka dia mengatakan, qalu la taqata al-yawma bijaluka wa junudi. Namanya tokoh pada waktu itu, dia tokoh suatu keselima, dia itu namanya Jalut. Susah melawan Jalut. Dia hebat, kuat kekuatannya, kuat tentaranya, kuat ekonominya. Jadi orang yang suka melihat musuhnya itu kuat, maka dia kalah balik melakukan pelanggaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, hidup ini cuma satu kali. Kita diseleksi oleh Allah sampai kita mati. Nabi cuma satu, Nabi Harun, Nabi Ilyas diseleksi dan ujian-ujian begitu banyak. Ujian kemewahan, ujian-ujian penderitaan, dan beberapa ujian yang Allah akan kirim. Dan Allah akan mengatakan dalam firman-Nya, ahasiban nasu yahsabu ayyakulu amanah. Apakah kau mengira dirimu beriman sebelum diuji? Bahkan di ayat yang lain, am hasibakum an tadkhulul jannah walamma ya'lamu Allahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kau mengira dirimu masuk surga belum nyata bagi Allah siapa yang bersungguh-sungguh yang ingin menegakkan kebenaran? Surga tidak semudah yang kita bayangkan. Hati-hati. Persaksikan surah Al-Baqarah ayat 249. Maka pada waktu itu, kalau alladziina yazunnuna annahum mulaqullah, kelompok 303 yang yakin berjumpa dengan Allah, tidak terpengaruh 16.000 lebih mundur. Biasanya kita kalau sudah banyak mundur terpengaruh kita sudah lemah karena kita ditinggal kawan, tinggal sedikit. Mari dalam satu kebenaran jangan mundur. Urus masjid sekalipun 5 orang, 10 orang, urus kebaikan, urus infak, urus sedekah, urus zakat, jangan mundur. Lakukan saja terbaik. Maka kata Daud waktu itu, yazunnuna annahum mulaqullah. Dia yakin ketemu kepada Allah. Dia yakin bahwa kekuatan Allah dari Allah. Dia yakin kemenangan itu adalah pertolongan dari Allah, bukan kekuatan materi. Maka akhirnya pada waktu, maka apa yang terjadi jamaah sekali, kami fiatin qalilah qalabat fiatan katsiratan bismillah. Pasukan Daud yang 303 melumpuhkan pasukan Jalut yang begitu besar. Sama dengan pasukan Musa alaihissalam melumpuhkan Fir'aun yang begitu besar. Hanya dengan satu detik maka lumpuhlah itu Fir'aun. Maju ke depan adalah laut, mundur ke belakang pasukan. Hanya dengan isyarat tongkat maka selesailah persoalan. Jemaah sekalian, perjuangan itu jangan tunggu dengan kali-kali otak, tapi mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kriteria yang layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami fiatin qalilah qalabat fiatan katsiratan bismillah. Begitu banyak sejarah kelompok yang kecil mengalahkan yang besar dalam izin Allah. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah bersama orang bersabar. Oleh sebab itu, kezaliman di mana-mana tidak usah kita mengeluh. Lakukan saja solusi yang terbaik. Ciptakan kasih sayang sesama kita. Jangan kita terbentuk-bentukkan. Kita menghargai seluruh halakah-halakah yang ada. Kita bersatu karena kita komitmen satu Tuhan, satu Nabi, dan satu kitab. Ada dunia Muhammadiyah, ada dunia Nahdlatul Ulama, dan lain-lain itu adalah saudara. Jangan kita dipecahkan. Musuh kita jelas, yaitu musuh yang ingin menghancurkan agama dengan mulut-mulutnya dan tangan-tangannya. Yang terakhir, sebagaimana doa yang 303, Allah mengajarkan lagi, walamma barasul jalut wa junudi qalu rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, berikan kami kesabaran. Sabar dalam arti kata serius dalam mengurus agama, serius dalam mengurus umat. Tidak cukup untuk memperbaiki dirinya. Balangkah bagaimana kalau dia bisa sholat menutup aurat. Balangkah lingkungannya karena dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipengaruhi oleh hidayah. Insya Allah tidak usah khawatir.
melakukan kebaikan-kebaikan, Allah akan menurunkan rezeki kita terbuka. Tapi kalau planning kita, strategi kita hanya butuh 1 juta, 2 juta, hanya pengembangan Islam di kampung, Allah akan kirim yang mungkin dibutuhkan. Tapi ketika kita berjiwa besar, bercita-cita besar, ingin memikirkan bagaimana Indonesia ke depan, Allah juga akan menurunkan. Dan soalnya tidak mungkin Allah memerintahkan dan dia tidak kasih biaya kepada banyak. Hanya kita yang mungkin ragu, suka mengandalkan tentang orang dan hitung-hitungan intelektual tanpa memindahkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana. Sabar di sini bukan berarti sabar ketika aku tidak melawan, sabar melakukan kebaikan. Karena bukan mudah melakukan kebaikan kalau bukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa thabbit aqdamana wa sunna al-qawmil kafirin. Kokohkanlah ya Allah. Kokohkanlah saya punya kekuatan ya Allah. Kekuatan adalah milikmu. Saya kira ini suatu gambaran dalam situasi sekarang ini. Mudah-mudahan pencerahan buat kita semua. Apapun yang terjadi di dunia dijawab oleh Al-Quran. Tokoh-tokoh kita yang begitu kita kagumi pada masa sebelum 45, Datuk di Tiro dan Datuk di Bandar, meninggalkan Sumatera hanya untuk mengislamkan orang-orang Bugis Perkasa yang dilunjukkan para generasi, dilunjukkan para harimau. Tidak ada salah. Dan dia SMK ada di Haji Muhammad Asad. Ada dari Bogor yang namanya Pak Tagalie, namanya Ibn Sulaiman. Ada dari Bupati namanya Abdul Rahman Al-Mudali. Ada dari Sinjai Haji Akbar Suki Hasan. Saya kira itu suatu generasi yang sulit dilepaskan karena menanamkan nilai kebaikan baru menemukan puluhan tahun masih kita kenal. Tapi ada juga manusia 3 hari meninggal tidak ada lagi yang kenal karena yang dibikin hanyalah makan dan minum, BTN, pencitraan, selesai masalah. Kita di dunia ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah sekalian yang mengaku muslim hari kita bantu setir, jangan lagi tidak sholat subuh di masjid, tinggalkan semua kegiatan, masuk aja dia, tegasi mereka, dan janganlah anak kita yang tidak menutup orang. Hindari namanya perkara, hindari namanya korupsi. Kita saling bahu membahu. Tapi kalau sholat subuh, jumlah masyarakat yang kurang 300, yang ada cuma 1 baris, jangan bermimpi akan turun pertolongan. Mari, insya Allah, insya Allah. Kalau nilai sholat, nilai baca Quran di mana-mana dibuka, maka pertolongan akan turun. Insya Allah tidak akan pernah kita merasa kurang, tidak akan pernah kita merasa lemah, akan ada kekuatan-kekuatan. Dan insya Allah, selama kita sudah bekerja itu sudah sukses, sudah bahagia, yang penting ikhtiar. Akan tetapi, kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak pernah merasakan sukses sampai mati. Begitu masuk pemerintahan, dia menunggu tentang karir. Begitu usaha, dia target tentang posisi dakwah. Begitu ekonomi dan lain sebagainya. Akan tetapi orang yang mengenal Allah, baru berjalan sudah sukses, baru berjalan sudah sukses. Ada hasilnya adalah urusan Allah. Jangan campuri urusan Allah sehingga kita bisa stres. Mari kita nikmati, insya Allah. Namo bagian dari kepastian mogi pada pagi. Insya Allah, ya musuh kita pertama adalah iblis yang Allah yang senantiasa kepada kita, dan musuh yang kedua makanan-makanan yang haram karena bisa menyuruh kita berbuat yang buruk. Innama ya'muru bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayat. Taqabbal minni wa minkum tilawatan wa innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah an'ama alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadir hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkanlah hidayah dan daya amun kampung kami ya Allah, di daerah Sinjai ini ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada hamba-hamba untuk tunduk kepadamu ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada hamba-hamba untuk menggerakkan semua kelancaran untuk tunduk kepadamu ya Allah. Jangan izinkan iblis menggoda anak-anak kami sehingga meninggalkan sholat ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Engkau pasti akan memasukkan ke neraka bagi manusia tidak mendidik anaknya untuk tunduk kepadamu ya Allah. Dan Engkau akan menempatkan posisi tinggi di akhir manakala dia memimpi untuk tunduk kepadamu ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami yang berdiri di Palestina, berikanlah kekuatan kepadanya ya Allah. Alim ulama di seluruh dunia, berikanlah pertolongan kepadanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tidak pernah khawatir dalam penderitaan dunia ya Allah. Kami tidak pernah takut
Allah. Inna Allah